Dunia iblis ke-73 adalah bentang alam yang tidak pernah tidur, sebuah wilayah di mana kegelapan hanya diselingi oleh bara api industri dan kilatan probabilitas yang meledak di langit. Di atas punggung teman barunya, Kim Dokja telah melewati 2 hari dan 2 malam yang penuh dengan pertaruhan nyawa. Anjing konstelasi yang kini telah bersumpah setia padanya itu membuktikan bahwa predikat setia dalam ceritanya bukanlah sekedar hiasan narasi. Setiap kali konstelasi lapar dari zodiak lain mencoba mendekat untuk merebut inti cerita yang dibawa Dokja, anjing itu benar-benar melemparkan tubuhnya ke arah bahaya, membiarkan api kecil yang tersisa di bulunya membakar apapun yang menghalangi jalan tuannya. Dokja bisa merasakan getaran dari cerita dengan setia mengabdikan hidup yang terus berulang dalam diri anjing itu, sebuah pengabdian yang mengharukan sekaligus tragis di tengah kejamnya Starstream. Saat cahaya hari baru mulai menyeruak di ufuk kompleks industri, sebuah pemberitahuan sistem yang sangat dinantikan akhirnya muncul. Skenario sampingan berupa pertempuran kecil yang melelahkan itu dinyatakan berakhir. Dokja telah berhasil menjaga inti cerita tetap aman hingga batas waktu yang ditentukan. Konstelasi yang mengejarnya dari kejauhan mulai berhenti satu persatu, menunjukkan berbagai reaksi melalui pesan tidak langsung. Ada kekecewaan dari mereka yang gagal mendapatkan jarahan. Ada rasa kantuk dari Uriel yang tampaknya telah begadang demi mengawasinya, hingga rasa hormat yang tenang dari naga yang tidur. Namun, bagi Dokja, hiburan para dewa itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah ia masih hidup, dan ia baru saja menerima kompensasi sebesar 200.000 koin serta 2 batu pahat untuk transendensi perlengkapan, item langka yang akan sangat berguna untuk memperkuat senjatanya di masa depan. Namun, ketenangan itu segera pecah saat Dokja menyadari sebuah masalah besar. Ia berada di kompleks industri, tetapi sosok yang seharusnya menjadi pilar kekuatannya, Yu Jong-hyuk, tidak terlihat dimanapun. Dengan perasaan cemas, Dokja membuka pesan-pesan pribadi yang masuk selama ia terputus dari saluran. Apa yang ia temukan adalah rentetan ancaman dan ekspresi kemarahan dari sang protagonis. Pesan pertama dikirimkan sekitar 46 jam yang lalu, berisi peringatan Jong-hyuk yang tidak memiliki waktu untuk lelucon kekanak-kanakan Dokja. Pesan-pesan berikutnya semakin memburuk, dari ancaman pembunuhan jika Dokja tidak segera muncul, hingga pesan singkat yang dingin hanya bertuliskan Kim Dokja sekitar 41 jam yang lalu. Pesan terakhir, yang dikirim 23 jam lalu, benar-benar membuat jantung Dokja seolah berhenti berdetak. Aku akan pergi. Kepanikan melanda pikiran Dokja. Kemana perginya bajingan ikan matahari itu? Di tengah situasi pemilihan yang sudah di depan mata, hilangnya Yu Jong-hyuk adalah bencana strategis. Dokja dengan cepat mengirim pesan balasan, memakinya dengan sebutan idiot dan memerintahkannya untuk segera kembali karena ia sudah berada di kompleks industri. Namun, tidak ada jawaban. Tanda baca pada pesan tersebut menunjukkan bahwa Jong-hyuk bahkan belum membacanya. Seolah belum cukup buruk, sistem Starstream kembali memberikan tekanan dengan suara yang terdengar seperti vonis mati. Skenario utama telah bergulir ke tahap berikutnya, menuntut Dokja untuk merekrut pembantu dalam waktu singkat, hanya 10 menit. Syaratnya sangat spesifik, ia diperbolehkan merekrut 6 pembantu. Dokja memandang sekelilingnya dengan putus asa. Yang ia miliki saat ini adalah 2 ekor anjing termasuk anjing berapi yang ia tunggangi dan 1 anjing master lainnya, Jang Hayung yang identitas gendernya selalu menjadi bahan perdebatan sistem, dan Han Myung-oh yang saat ini sedang dalam kondisi mental yang sangat tidak stabil akibat efek samping persalinan iblis yang ia alami. Dokja merasa ingin mengumpat. Bagaimana mungkin ia bisa memenangkan pemilihan Raja Iblis dengan tim yang terdiri dari 2 anjing, seorang manusia ambigu, dan pria yang menderita depresi pasca persalinan. Ini adalah komposisi tim paling absurd dalam sejarah Starstream. Namun, waktu tidak menunggunya. Setiap detik yang berdetak di jendela sistem adalah langkah menuju eliminasi. Dokja menarik napas dalam-dalam, mencoba memaksakan ketenangan melalui bantuan The Fourth Wall. Ia menyadari bahwa meskipun timnya tampak seperti lelucon, masing-masing dari mereka memiliki cerita yang unik yang bisa ia putarbalikkan jika ia menggunakan kemampuannya dengan tepat. Ia segera menetapkan 2 anjing, Jang Hayung, dan Han Myung-oh sebagai 4 pembantu pertama. Masih ada 2 slot kosong yang tersisa. Salah satu tempat seharusnya menjadi milik Yu Jong-hyuk, namun dengan ketidakhadirannya, Dokja harus berpikir di luar kotak. Ia harus mencari siapapun yang memiliki kekuatan atau setidaknya keberadaan yang cukup untuk memenuhi syarat sistem sebelum waktu 10 menit itu habis.
Suasana di kompleks industri mulai memanas seiring dengan munculnya utusan-utusan dari nebula besar di gerbang utama. Mereka datang dengan kemegahan dan kesombongan, membawa pembantu-pembantu legendaris yang namanya telah terukir dalam mitologi. Kontras dengan pemandangan itu, Kim Dokja berdiri di tengah puing dengan timnya yang compang-camping. Matanya liar mencari sisa-sisa harapan di antara warga kompleks yang ketakutan. Ia tahu bahwa pilihan pembantu ini akan menentukan apakah ia akan berakhir sebagai Raja Iblis yang sesungguhnya atau hanya akan menjadi catatan kaki berdarah dalam skenario orang lain. Dengan tekad yang tersisa, ia membuka mulut untuk memanggil dua nama terakhir, berharap bahwa keberuntungan pembaca yang ia miliki belum habis di titik ini. Perang kata-kata dan probabilitas akan segera dimulai. Kim Dokja tidak lagi memiliki kemewahan untuk merencanakan segalanya dengan sempurna. Ia harus bertaruh dengan kartu-kartu buruk yang ada di tangannya. Sambil terus memantau jendela pesannya, berharap sebuah keajaiban muncul dari Yu Jong-hyuk, Dokja melangkah maju menuju panggung pemilihan. Ia akan membuktikan bahwa di dunia ini, terkadang tim yang paling tidak masuk akal adalah tim yang mampu menciptakan anomali paling besar. 10 menit itu hampir berakhir, dan sang Raja Iblis penyelamat harus segera mengukuhkan pasukannya sebelum kegelapan pemilihan menelan mereka semua dalam persaingan yang tidak mengenal belas kasihan. Waktu yang terus berdetak di layar sistem terasa seperti dentuman lonceng kematian bagi Kim Dokja. Di tengah kepungan aura konstelasi dari nebula besar yang mulai memadati panggung pemilihan, Dokja harus menghadapi kenyataan pahit mengenai barisan pembantunya. Han Myung-oh, pria yang pernah menjadi atasannya di Minyo Saf dan kini menyandang gelar Demon All, tampak menggigil hebat. Ketakutan terpancar jelas dari matanya saat ia menatap ke arah para utusan nebula yang masing-masing membawa pembantu setingkat pahlawan mitologi. Han Myung-oh mengangkat tangannya dengan gemetar, memohon agar namanya tidak dimasukkan ke dalam daftar pembantu. Ia merasa dirinya hanyalah manajer utama Han yang malang, bukan petarung yang mampu bertahan di tengah amukan para dewa. Dokja menatap Han Myung-oh dengan pandangan yang tenang namun tak tergoyahkan. Ia tahu betul bahwa Han Myung-oh memiliki potensi tersembunyi sebagai seorang iblis, namun mentalitas manusianya masih menjadi penghambat besar. Dengan nada bicara yang sedikit memaksa namun tetap logis, Dokja mencoba meyakinkan mantan bosnya itu bahwa ini hanyalah permainan di dalam sistem Starstream. Ia menjelaskan bahwa kematian di dalam medan pertempuran mitologi tidak akan berujung pada kematian permanen, setidaknya untuk 3 putaran pertama. Dokja membutuhkan angka, ia membutuhkan status Demon All milik Han Myung-oh untuk memenuhi kuota kekuatan minimal yang diminta sistem. Meskipun Han Myung-oh terus merengek tentang rasa sakit yang akan ia rasakan, Dokja mengabaikannya dan secara resmi mendaftarkannya sebagai pembantu ketiga. Berbeda dengan Han Myung-oh, Jang Ha-young justru menunjukkan antusiasme yang meluap-luap. Remaja yang memiliki bakat transenden itu menggertakkan tinjunya, siap untuk membuktikan hasil latihannya selama ini. Dokja mendaftarkan Jang Ha-young sebagai pembantu keempat dengan label Dimensional Mover. Meskipun Dokja masih mengkhawatirkan kapasitas tempur Jang Ha-young melawan konstelasi tingkat atas, ia tidak memiliki pilihan lain. 2 slot berikutnya diisi oleh anjing-anjing setianya, Dak Hutu himself into the flames dan 1 anjing master lainnya. Kini, tim Dokja terdiri dari komposisi yang sangat aneh. 2 ekor hewan, 1 manusia dengan bakat dimensi, dan 1 iblis yang sedang mengalami depresi berat. Namun, masih ada 1 slot kosong yang paling krusial, dan waktu 10 menit itu hampir habis. Dokja menatap langit dunia iblis yang mulai berguncang akibat tekanan probabilitas dari nebula besar seperti Veda dan Olympus. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan 1 sosok yang memiliki legitimasi sejarah yang kuat. Seseorang yang tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga setia pada jalurnya. Pikirannya tertuju pada 1 nama yang selalu mendukungnya sejak awal ia mendapatkan hak untuk membuka nebula. Samyongdang, yang lebih dikenal sebagai Bold General of Justice. Samyongdang bukanlah konstelasi terkuat di alam semesta, namun ia adalah sosok yang memiliki cerita tentang perlindungan dan keadilan yang sangat murni, sesuatu yang sangat dibutuhkan Dokja untuk menyeimbangkan aura iblis di sekitarnya. Tanpa ragu, Dokja memanggil nama Samyongdang ke arah langit. Seketika, kilat menyambar dengan dahsyat, membelah kegelapan dunia iblis. Pesan sistem muncul dengan gemuruh, mengumumkan bahwa Bold General of Justice sedang menggunakan probabilitas besar untuk memanggil tubuh inkarnasinya secara langsung. Cahaya yang menyilaukan mulai terbentuk di hadapan Dokja,
memancarkan aura suci yang kontras dengan suasana suram kompleks industri. Cahaya itu begitu terang hingga Dokja harus melindungi matanya. Dari balik pendaran energi tersebut, muncul sesosok biksu raksasa setinggi 3 meter. Ia memegang tongkat bambu besar yang tampak seperti pohon purba yang kokoh. Penampilan Samyeongdang sungguh mengesankan. Kepalanya yang botak bersinar, memantulkan cahaya probabilitas yang ia bawa dari langit Korea. Ia menyapa Dokja dengan suara sejati yang berat dan mengandung gema sejarah yang panjang. "Sudah lama, Kim Dokja," ucapnya. Kehadiran Samyeongdang segera mengubah dinamika di panggung pemilihan. Para konstelasi kelas rendah yang tadi mengejek tim Dokja seketika terdiam melihat kemunculan konstelasi kelas besar yang memiliki sejarah kepahlawanan nyata. Bagi Dokja, Samyeongdang bukan sekedar pembantu. Ia adalah bukti bahwa masih ada kekuatan besar di Star Stream yang bersedia berpihak pada kebenaran di tengah konspirasi nebula-nebula besar. Dengan bergabungnya Samyeongdang, pesan sistem akhirnya mengumumkan bahwa seluruh selat pembantu Kim Dokja telah terisi. Di saat yang sama, pengumuman global bergema di seluruh dunia iblis ke-73. Skenario Mythical Battlefield resmi dimulai. Medan pertempuran ini bukanlah sekedar area fisik, melainkan sebuah dimensi di mana cerita-cerita para peserta akan diadu secara langsung. Kompleks industri Yujonghyuk perlahan mulai berubah bentuk, tanahnya terbelah dan struktur bangunan industri mulai menyatu dengan lanskap mitologi yang megah. Ini adalah panggung di mana identitas Raja Iblis ke-73 akan ditentukan melalui darah, strategi, dan kekuatan narasi. Kim Dokja berdiri di depan barisan pembantunya yang heterogen. Ia menatap ke arah para utusan nebula yang kini juga telah melengkapi pasukan mereka. Meskipun Yujonghyuk masih belum kembali, Dokja merasa memiliki kesempatan. Ia memiliki seorang transenden kecil dalam diri Jang Hayung, kekuatan suci Samyeongdang, loyalitas sang anjing api, dan bahkan ketakutan Han Myungo yang bisa ia eksploitasi. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan getaran dinding keempat yang memberikan ketenangan dingin. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai, dan sang Raja Iblis penyelamat siap untuk menuliskan babak paling mustahil dalam sejarah pemilihan Raja Iblis. Sebuah babak di mana seekor anjing dan seorang biksu raksasa akan menantang keangkuhan para dewa Olympus dan Veda. Angin kencang mulai bertiup, membawa aroma tembaga dan bubuk mesiu. Langit dunia iblis kini sepenuhnya tertutup oleh proyeksi medan pertempuran mitologi. Dokja melirik ke samping, melihat Han Myungo yang masih gemetar namun mulai berdiri tegak di bawah bayangan raksasa Samyeongdang. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat menyakitkan, seperti yang dikhawatirkan Han Myungo. Namun ia juga tahu bahwa di dunia ini, hanya mereka yang berani menanggung rasa sakit yang luar biasa yang berhak untuk menggenggam akhir dari cerita tersebut. Dengan langkah mantap, Kim Dokja memimpin pasukannya memasuki gerbang cahaya yang akan membawa mereka menuju pertempuran pertama di kancah mitologi Star Stream. Dunia di sekitar Kim Dokja tidak lagi berupa reruntuhan industri yang suram. Realitas telah bergeser menjadi panggung epik yang dipinjam dari catatan kuno tentang akhir zaman. Suara gemuruh dari sistem bergema, mengumumkan bahwa mereka telah memasuki medan perang Armageddon. Di satu sisi cakrawala, tangga surga yang megah memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Sementara di sisi berlawanan, gerbang neraka terbuka lebar, memuntahkan hawa panas yang menyesakkan. Meskipun ini hanyalah panggung hipotetik yang diciptakan untuk pemilihan Raja Iblis, tekanan probabilitas yang menyelimuti area tersebut terasa sangat nyata. Seolah-olah berat dari seluruh sejarah Idan dan dunia iblis menindih bau mereka. Dokja menatap perisai pelindung transparan yang masih mengelilingi timnya, memberikan waktu 3 menit bagi para peserta untuk mengatur posisi. Ia segera mengambil peran sebagai pemimpin strategis. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia membagi tugas. Samyeongdang, dengan tubuh raksasanya yang memancarkan aura suci, mengambil posisi sebagai tanker utama yang akan menahan gelombang serangan pertama. Kim Dokja sendiri bersama anjing Breaking the Sky Master akan menjadi penyerang jarak dekat, sementara Jang Hayung diposisikan sebagai penyerang jarak jauh dan pendukung mobilitas. Han Myungo, yang masih gemetar, ditempatkan di posisi paling belakang untuk menjaga area buta. Meskipun kegunaannya masih dipertanyakan. Saat penghitung waktu mencapai 0, perisai itu pecah menjadi ribuan partikel cahaya, dan pertempuran pun dimulai dengan intensitas yang mengerikan. Dari balik semak-semak dan reruntuhan panggung, para konstelasi dari nebula besar mulai bermunculan. Musuh pertama yang mereka hadapi adalah utusan dari Olympus,
dipimpin oleh sosok yang memancarkan aura tragedi, Raja Oedipus. Oedipus tidak menyerang secara langsung, melainkan menggunakan keterampilannya untuk memanipulasi persepsi musuh, mencoba menjebak tim Dokja dalam jaring ramalan yang menyesatkan. "Jangan dengarkan suaranya," teriak Dokja sambil mengaktifkan bookmark. Ia memilih slot keterampilan yang telah lama ia simpan, yaitu Electrification milik Kyrgios Radgrain. Seketika, percikan listrik biru putih mulai menari di sekujur tubuh Dokja. Ia tidak menunggu musuh mendekat. Dengan gerakan yang sangat cepat hingga meninggalkan bayangan, Dokja melesat maju. Gerakannya bukan sekedar lari, melainkan lonjakan energi kinetik murni. Ia menggunakan Way of the Wind untuk meminimalkan hambatan udara, membuatnya meluncur di medan perang seperti kilat yang mencari sasaran. Seorang konstelasi kelas bawah yang berwujud satria berbaju zirah perunggu mencoba menghadang Dokja dengan tombak panjang. Dokja tidak menghindar ke samping. Ia melakukan slide rendah, membiarkan ujung tombak musuh meluncur hanya beberapa sentimeter di atas kepalanya. Sambil meluncur, Dokja mengayunkan pedang iman yang kini terbungkus petir biru. Serangan itu menghantam lutut sang satria, meledakkan zirah perunggunya dan mengubah bagian bawah tubuh konstelasi itu menjadi debu bintang dalam sekejap. Di sisi lain, Samyongdang mulai beraksi. Ketika sekumpulan inkarnasi musuh mencoba mengepung mereka, sang jenderal botak keadilan itu menghantamkan tongkat bambu raksasanya ke tanah. Kemampuan langkah keadilan menghasilkan gelombang kejut berwarna emas memancar dari titik hantam, menjatuhkan musuh-musuh di sekitarnya dan membatalkan serangan sihir mereka. Samyongdang kemudian memutar tongkatnya dengan kecepatan luar biasa, menciptakan pusaran angin suci yang menarik musuh ke arahnya, memberikan ruang bagi Breaking the Sky Master untuk menyerang. Anjing putih raksasa itu melompat dengan anggun, menggunakan teknik Breaking the Sky Fist versi taring. Dengan satu gigitan yang diperkuat energi langit, ia menghancurkan perisai sihir yang melindungi barisan belakang musuh. Namun, situasi menjadi genting saat Raja Oedipus mengaktifkan kemampuan Eye of the Destined Path. Mata Oedipus bersinar dengan cahaya ungu yang aneh, dan ia mulai meramalkan setiap gerakan yang akan dilakukan oleh Jang Hayung. Setiap kali Jang Hayung mencoba melemparkan energi dimensi, serangan itu selalu meleset karena musuh seolah-olah sudah tahu kemana ia harus menghindar. "Dia bisa melihat masa depanku," seru Jang Hayung dengan panik. Dokja segera bergerak mendekatinya, menempatkan jari di depan mulutnya. Melalui pesan suara pribadi, ia berkata, "Jangan khawatir. Dia tidak bisa membaca masa depanku karena keberadaan dinding keempat." Dokja menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari jebakan ini adalah dengan melakukan tindakan yang tidak masuk akal secara naratif. Ia memerintahkan Jang Hayung untuk bersembunyi di dalam semak-semak lebat yang dialiri cairan asam dari serangan konstelasi Papyrus. Ini adalah strategi bunuh diri. Cairan asam itu mulai membakar kulit mereka, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dokja memegang pergelangan tangan Jang Hayung dengan erat, menahan rasa sakit saat leher dan pergelangan tangannya mulai melepuh. Ia sengaja membiarkan dirinya terluka agar keberadaannya menghilang dari jangkauan sensori konstelasi yang hanya mencari target yang sehat dan aktif. Strategi senyap dalam rasa sakit ini membuahkan hasil. Para konstelasi musuh, termasuk Raja Oedipus, mulai kehilangan jejak mereka. Mereka meluncurkan bombardemen membabi buta ke arah semak-semak sekitarnya, menggunakan api dan ledakan besar yang mengguncang tanah. Namun Dokja tidak bergeming. Ia menggunakan Distorting Things as One Pleases untuk sedikit membelokkan sensor panas musuh, membuat area tempat mereka bersembunyi tampak seperti bagian dari lingkungan yang sudah hancur. Setelah 30 detik yang terasa seperti selamanya, bombardemen musuh mulai menjauh. Dokja menghitung langkah mereka, 10, 20, 30 langkah. Saat jarak sudah cukup aman, ia memberikan komando singkat, "Lari." Keduanya melesat keluar dari persembunyian dengan kecepatan penuh. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan mengerikan terdengar dari arah langit yang jauh. Seekor konstelasi berwujud burung raksasa dari Nebula Veda jatuh terhempas ke tanah. Lehernya tertembus oleh pedang raksasa yang dilemparkan dengan kekuatan transenden. Dokja menatap ke arah sumber lemparan tersebut dan melihat siluet yang sangat ia kenal berdiri di puncak reruntuhan bangunan. Itu adalah Yu Jonghyuk, namun penampilannya berbeda. Auranya jauh lebih gelap dan haus darah daripada sebelumnya. Jonghyuk tidak hanya membunuh musuh, ia menghancurkan narasi mereka. Dengan kembalinya sang protagonis ke medan perang, Dokja tahu bahwa fase bertahan telah berakhir.
Sekarang saatnya bagi mereka untuk melakukan serangan balik yang akan mengguncang pondasi Armageddon. Dokja mengaktifkan kembali bookmark ke tingkat maksimal, membiarkan sirkuit sihirnya terbakar oleh kekuatan petir Kirgios. Ia menatap para konstelasi yang kini mulai berbalik ke arahnya dengan ketakutan. Debu yang mengepul dari jatuhnya burung raksasa utusan Veda belum juga reda, namun atmosfer di medan perang Armageddon telah berubah drastis. Kim Dokja, yang masih menyembunyikan diri di balik pepohonan bersama Jang Hayung, menatap layar sistem dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Jang Hayung tampak terperangah, matanya membelalak melihat notifikasi bahwa Yu Jong-hyuk baru saja mengeksekusi Thunder Eating Bird dengan satu serangan tunggal yang presisi. Inilah alasan mengapa Dokja bersikeras membuang waktu dan menahan rasa sakit di semak-semak asam. Ia sedang menunggu sang protagonis untuk masuk ke dalam ritme permainan ini. Di langit, kemarahan para konstelasi meledak. Raja Oedipus dari Olympus mengayunkan tongkatnya dengan penuh amarah, memerintahkan pasukannya untuk mengepung area tersebut. Namun, Yu Jong-hyuk seolah-olah telah menyatu dengan bayang-bayang medan perang. Setiap kali serangan sihir menghantam posisi terakhirnya, ia sudah menghilang, muncul kembali di titik buta musuh dengan efisiensi gerakan yang menakutkan. Dokja menjelaskan kepada Jang Hayung yang kebingungan bahwa meskipun musuh mereka adalah dewa dan konstelasi kuno, di tempat ini mereka semua tunduk pada hukum yang sama, hukum permainan. Dan dalam hal permainan, Yu Jong-hyuk memiliki senjata rahasia yang bahkan para dewa pun tidak memilikinya, yaitu atribut pro gamer. Atribut ini, yang sering dianggap remeh di awal skenario karena sifatnya yang non-tempur, kini menjadi kartu as yang mematikan. Di putaran pertama Miracle Battlefield, di mana status semua peserta dibatasi oleh sistem untuk menjaga keseimbangan, kemampuan beradaptasi dan pemahaman mekanik menjadi jauh lebih krusial daripada kekuatan murni. Yu Jong-hyuk tidak hanya bertarung, ia sedang membaca algoritma medan perang. Ia memanfaatkan setiap lekuk tanah, setiap jeda antar serangan musuh, dan setiap keterbatasan statistik lawan untuk menciptakan skakmat yang sempurna. Konstelasi seperti General of Vanara dan Poked Out His Eyes berteriak frustrasi, menyadari bahwa target mereka bergerak seperti hantu digital yang tidak bisa ditangkap oleh indera ketuhanan mereka. Pertempuran mencapai puncaknya ketika salah satu utusan Nebula Veda, Manu, melangkah maju dengan tombak cahaya di tangannya. Manu bukan sekedar konstelasi biasa. Ia membawa seni kepemimpinan yang mampu menekan moral lawan secara sistemik. Manu menerjang Yu Jong-hyuk dengan serangkaian tusukan tombak yang sangat cepat. Masing-masing serangan membawa beban sejarah yang berat. Namun, saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Dokja merasakan getaran probabilitas yang sangat kuat, mirip dengan apa yang ia rasakan saat Jung Hyun berevolusi menjadi Judge of Destruction atau saat Lee Hyun Sung mencapai Great Mountain Smash. Cahaya putih yang murni dan menyilaukan mulai memancar dari tubuh Yu Jong-hyuk. Cahaya ini berbeda dari aura transendensi biasanya. Ini adalah cahaya dari jiwa yang telah mencapai pemahaman mutlak atas aturan dunianya. Pesan sistem bergema di seluruh medan perang, mengumumkan sebuah fenomena langka. Karakter Yu Jong-hyuk telah mencapai momen evolusi atribut. Atribut pro gamer yang selama ini menjadi dasarnya kini telah mekar sepenuhnya menjadi bentuk puncaknya, atribut legendaris The Wall of Amusement. Saat cahaya itu mereda, Yu Jong-hyuk berdiri dengan tenang di hadapan terjangan tombak Manu. Di matanya, yang kini bersinar dengan ketenangan yang dingin, seluruh serangan Manu tidak lebih dari sekedar deretan data sederhana, kombinasi angka 0 dan 1 yang bisa dibaca dengan mudah. Manu yang merasa terhina karena serangannya dianggap remeh, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk satu tikaman terakhir. Namun, Jong-hyuk hanya memiringkan kepalanya sedikit, membiarkan ujung tombak itu lewat hanya sehelai rambut dari pipinya, lalu dengan gerakan tangan yang minimalis, ia membelokkan momentum serangan Manu kembali ke arah pemiliknya. Dokja mengingat bagian akhir dari novel Ways of Survival saat Lee Ji-hee pernah memuji atribut gurunya. Jong-hyuk memang memiliki atribut hebat seperti Regressor atau Enemy of Gods and the Demons. Namun The Wall of Amusement adalah yang paling membuat iri. Dalam tahap skenario yang didefinisikan sebagai permainan, Yu Jong-hyuk secara praktis menjadi Tuhan. Ia bisa melihat pola taktis yang paling konyol sekalipun, memprediksi gerakan musuh sebelum mereka sempat memikirkannya, dan memanipulasi probabilitas kemenangan dengan ketajaman seorang Grandmaster catur yang bermain melawan pemula. Bagi Yu Jong-hyuk, pertempuran melawan para utusan Nebula ini kini telah berubah menjadi sebuah hiburan yang membosankan.
Ia melangkah maju. Setiap ayunan pedangnya sekarang dihitung untuk memberikan dampak maksimal dengan energi minimal. Manu dan para konstelasi lainnya mulai merasakan ketakutan yang nyata. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan seorang manusia kuat yang bisa mereka remehkan, melainkan dengan penguasa yang baru saja mengambil alih kendali panggung yang mereka buat sendiri. Kim Dokja, yang menyaksikan semua ini dari balik persembunyiannya, menutup matanya sejenak dan tersenyum. Rencananya telah berjalan sempurna. Dengan evolusi Jong Hyuk, putaran pertama pemilihan ini bukan lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang seberapa cepat mereka bisa menyapu bersih sisa-sisa kesombongan para dewa dari panggung Armageddon. Langit dunia iblis kini dipenuhi oleh pesan-pesan kekaguman dan ketakutan dari berbagai nebula. Konstelasi yang tadinya hanya menonton dengan santai kini berdiri dari kursi mereka, menyadari bahwa keseimbangan kekuatan di Starstream baru saja bergeser secara permanen. Yu Jong Hyuk, sang penguasa hiburan, kini memimpin jalan menuju kemenangan pertama bagi kompleks industri Kim Dokja Yu Jong Hyuk. Dan Kim Dokja, sang pembaca yang memegang naskah aslinya, bersiap untuk memberikan kejutan berikutnya yang akan memastikan bahwa nama mereka akan selamanya terukir sebagai bencana bagi siapapun yang berani mencoba mengakhiri cerita mereka. Gema pengumuman sistem menandai berakhirnya putaran pertama yang mendebarkan di medan pertempuran mitologi. Langit Armageddon yang tadinya penuh dengan kilatan petir dan ledakan sihir kini meredup, menyisakan kesunyian yang mencekam. Di tengah reruntuhan yang masih berasap, pesan kemenangan muncul dengan warna emas yang megah. Tim yang menang dalam permainan pertama adalah Yu Jong Hyuk Kim Dokja Industrial Complex. Total 6 poin berhasil diraih, sebuah pencapaian yang mustahil bagi banyak orang mengingat lawan mereka adalah utusan-utusan dari nebula besar yang memiliki sejarah ribuan tahun. Jang Hayung berdiri terpaku, menatap kalimat cerita yang mereka rebut dari tim lawan. Bunga cerita mekar di wilayah iblis yang kejam. Kalimat itu tampak bersinar, sebuah fragmen narasi yang kini menjadi milik mereka. Kemenangan ini terasa nyata sekaligus tidak nyata. Kim Dokja menarik napas dalam-dalam, merasakan sisa-sisa energi probabilitas yang masih bergetar di udara. Di sisi lain medan perang, Yu Jong Hyuk berdiri dengan pedang yang masih terhunus, auranya sebagai Wall of Amusement masih menyelimuti tubuhnya. Ia telah membunuh pembantu legendaris pendiri kemanusiaan dan meraih gelar legenda hidup dalam satu putaran saja. Namun, kemenangan ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Para konstelasi dari nebula Veda dan Olympus tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Rasa malu karena kalah dari inkarnasi dan iblis membuat aura kebencian mereka terasa hingga ke sumsum tulang para peserta. Memasuki jeda antar putaran, Dokja menyadari bahwa musuh-musuhnya telah mengubah taktik. Mereka tidak lagi meremehkan timnya. Para konstelasi mulai memfokuskan pandangan mereka kepada Dokja, menyadari bahwa meskipun Jong Hyuk adalah ujung tombak yang mematikan, Dokja adalah otak yang menggerakkan seluruh skenario ini. Serangan mendadak datang dari arah ngarai yang curam. Mencolokkan matanya dan Dewi Kalajengking memimpin serangan balik yang brutal, meluncurkan rentetan energi penghancur yang ditujukan langsung ke jantung pertahanan Dokja. Ledakan besar terjadi, menciptakan kawah raksasa yang menelan posisi Dokja dalam sekejap. Para konstelasi tertawa penuh kemenangan, yakin bahwa tubuh inkarnasi Dokja telah hancur menjadi debu. Namun, tawa mereka terhenti saat debu perlahan menipis. Di dalam kawah tersebut, Kim Dokja berdiri dengan tenang. Ia tidak terluka sedikit pun. Sekujur tubuhnya terbungkus oleh lapisan bulu putih yang sangat halus namun memancarkan pertahanan absolut. Dokja menatap tangannya, merasakan kehangatan yang akrab. Di dalam pelukannya, Bio melingkar dengan nyaman, memancarkan resonansi yang memperkuat keberadaannya. Inilah saatnya bagi Dokja untuk menggunakan kartu yang telah ia simpan dengan penuh rasa hormat dan keraguan. Keterampilan eksklusif bookmark telah diaktifkan. Slot bookmark nomor 3, Beastmaster Shin Yuzong. Dokja merasakan lonjakan emosi yang luar biasa saat mengaktifkan keterampilan ini. Ia merasa tidak enak hati menggunakan kekuatan Shin Yuzong sebagai alat pertempuran. Namun di medan perang ini, pemahaman adalah kunci utama. Karena Dokja memahami Shin Yuzong lebih dalam daripada siapapun, efektivitas keterampilan ini meningkat hingga ke tingkat yang tidak masuk akal. Keterampilan eksklusif sensitivitas Raja Beast telah diaktifkan. Tiba-tiba, persepsi Dokja terhadap dunia berubah. Ia tidak lagi melihat medan perang sebagai tumpukan batu dan debu, melainkan sebagai aliran energi makhluk hidup dan narasi. Dengan kemampuan Beastmaster,
Ia bisa merasakan ketakutan musuh dan celah dalam aura mereka. Maaf, gumam Dokja pelan, bukan kepada musuhnya, melainkan kepada Yuzong di dunianya. Ia melangkah maju dengan kecepatan yang berbeda dari sebelumnya. Jika Jonghyuk bertarung dengan presisi seorang pro gamer, maka Dokja bertarung dengan keluasan seekor predator puncak yang memahami setiap jengkal wilayahnya. Konstelasi mencolokkan matanya mencoba menyerang lagi, namun Dokja hanya menggerakkan bahunya sedikit. Bulu putih yang membungkusnya bereaksi secara otomatis, membelokkan serangan tersebut seolah-olah itu hanya embusan angin sepoi-sepoi. Dokja kemudian menggunakan poin yang ia menangkan di putaran pertama untuk membuka keterampilan khusus melalui sistem kompensasi posisi. Aku adalah pemain serba bisa dalam permainan ini, ucapnya dengan nada dingin yang membuat para dewa bergidik. Ia mulai menggabungkan gaya bertarung Beastmaster dengan manipulasi data yang ia pelajari dari melihat Jonghyuk. Di bawah bimbingan Dokja, Breaking the Sky Master anjing putih raksasa mencapai puncak kekuatannya. Melalui koneksi Beastmaster, Dokja memberikan perintah mental yang sangat detail. Anjing itu melesat seperti peluru putih, menghantam barisan belakang musuh dengan teknik Breaking the Sky Fist yang telah disempurnakan. Sementara itu, Jang Hayung yang melihat transformasi Dokja, merasa mendapatkan dorongan semangat baru. Ia mulai mengalirkan energi dimensinya dengan lebih berani, menciptakan distorsi ruang yang mengacaukan koordinat serangan musuh. Pertempuran di ngarai itu menjadi saksi bagaimana seorang pembaca mampu mengungguli pahlawan dalam hal fleksibilitas. Dokja tidak terikat pada satu gaya bertarung. Ia beralih dari pertahanan absolut ke serangan balik yang mematikan dalam hitungan milidetik. Ia memanfaatkan setiap mekanisme permainan, setiap buff lingkungan, dan setiap kelemahan atribut lawan yang terpampang di jendela identifikasinya. Para konstelasi menyadari dengan ngeri bahwa mereka tidak sedang bertarung melawan satu orang, melainkan melawan ribuan kemungkinan yang telah dibaca dan dipetakan oleh Dokja. Saat putaran kedua hampir dimulai secara resmi, Dokja berdiri di puncak Bukit Ngarai, menatap lautan musuh yang mulai berkumpul kembali. Di sampingnya, Yu Jonghyuk berdiri tegak, dan di belakangnya, timnya yang dianggap remeh kini memancarkan aura kemenangan. Dengan bio yang bersandar di pundaknya dan kekuatan Shin Yuzong yang mengalir di nadinya, Kim Dokja siap untuk menghancurkan mitos lama dan menciptakan mitos baru. Pemilihan Raja Iblis bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang paling memahami bahwa dunia ini adalah sebuah cerita yang bisa ditulis ulang. Dan di tangan Kim Dokja, pena itu kini bergerak dengan kepastian yang tidak bisa digoyahkan oleh dewa manapun di Starstream.